Natal saya mendapat arti yang boleh membantu saya secara pribadi, dan saya juga harap supaya ini boleh membantu kita juga untuk mengerti, memahami apa arti Natal. N itu berbicara tentang namanya, disebut Immanuel. N berarti Allah ada bersama dengan kita. Dia bukan hanya lahir dan mati dan naik ke surga, tetapi dia adalah Allah yang bersama dengan kita hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, berbicara tentang anak Allah. Bahwa dia adalah anak Allah, 100%. Datang daripada Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini ataupun pribadi yang lahir secara roh. Dan ini telah disahkan oleh kitab-kitab lain selain daripada Alkitab. Bahwa Yesus lahir dari roh, dari Allah. T berbicara tentang terang Natal. Dan itu yang saya ingin kongsikan lebih lanjut nanti dalam firman Tuhan ini. Bahwa dia telah datang karena dunia berada dalam kegelapan. Dan dia adalah terang Natal. Dia adalah terang dunia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki terang itu. Amin. Sehingga kita berjalan dengan dalam terang. Dan di mana kita pergi kita membawa terang Tuhan. Dan ada juga berbicara tentang anak, tapi anak manusia. Dia adalah 100% Allah, datang dari Allah, lahir dari Allah, berasal dari Allah. Dan dia juga adalah anak manusia. Kalau kita lihat dalam Injil, dinyatakan keturunan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa dia betul-betul anak manusia. Ada bapak, ada ibu, ada keluarga, dan ada keturunannya. Ini juga berarti bahwa dia adalah 100% manusia. Kalau dia tidak 100% manusia, mana mungkin dia boleh merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang ada di dunia ini. Kalau dia disalibkan mungkin kita boleh katakan, kan dia Tuhan. Dia boleh saja menanggung penderitaan di atas kayu salib, tetapi dia juga adalah 100% manusia. Itu sebab dia mengerti dan memahami setiap kelemahan, setiap penderitaan yang kita alami. Mungkin Anda datang dalam keadaan penderita, sakit. Ingat bahwa Yesus, Tuhan kita adalah anak manusia yang telah merasai dan telah menanggung semua itu. Itu sebabnya penderitaannya, kematiannya di salib itu, di kayu salib itu benar-benar mengerikan. Seluruh darahnya telah tertumpah. Tubuhnya robek. Hidupnya. Dan L berbicara tentang lahir baru. Sebagai orang percaya, saya rindu dan saya mau supaya waktu kita merayakan, setiap kali kita merayakan Natal, itu bukan hanya tradisi gereja. Kalau di kampung hari ini, kebanyakan kita sudah balik kampung, merayakan perayaan Natal. Kalau di kampung kami 1 bulan yang lalu sudah perayaan Natal bermula. Setiap minggu ada ibadah. Biasa kita di kampung seperti itu kan. Tapi kadang-kadang saya melihat bahwa perayaan itu tidak ada artinya. Hanya tradisi saja. Bahkan banyak orang Kristen hari ini yang merayakan hari Natal, mereka belum ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka belum mengenal pribadi siapa yang mereka rayakan. Bahkan hidup mereka belum lahir baru. Firman Tuhan berkata, Nikodemos pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin saya memiliki kerajaan Tuhan? Yesus berkata kepadanya, kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak boleh memiliki dan tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Dan Nikodemos bertanya, bagaimana mungkin saya masuk dalam rahim ibu saya kembali, saya sudah besar. Dan Yesus berkata, kamu harus lahir daripada api dan air dan Roh Kudus. Air dan Roh Kudus. Hari ini saudara dan saudari yang saya kasih, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak akan pernah bermakna sebelum kita melalui kelahiran baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi itulah arti Natal, itulah reflection saya tentang arti Natal kali ini. Dan mari kita duduk bala, kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang saya ingin sampaikan hari ini. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami dapat bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk datang, untuk beribadah walaupun dalam keadaan sederhana, perayaan yang sederhana. Tapi kami mau menjiwai, kami mau merenungkan, kami mau refleksi
arti kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan biar itu menjadi sangat personal bagi kami hari ini. Supaya perayaan kami tidak hanya menjadi satu tradisi dan kebiasaan, tetapi benar-benar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Segarkan iman kami Tuhan, supaya melalui ibadah kami hari ini Tuhan, iman kami dikuatkan, iman kami disegarkan. Pengertian kami diperbaharui, supaya kami mulai berjalan di dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran sajalah yang dapat membebaskan, memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Boleh pusing kiri kanan, turn to your neighbor. Blessed Christmas, selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal, Merry Christmas to each every one of you. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh berdiri, Anda boleh berdiri, just go around and say, Blessed Christmas to everyone. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Blessed Christmas, come. It's okay. Blessed Christmas. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Bagi Anda yang mengikuti secara online, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat percaya apabila kita mempunyai hati yang benar, sikap hati yang kita benar dalam kita merayakan hari Natal ini, I believe God is going to bless us. Amin. Haleluya. Setiap hari adalah hari yang spesial. Tapi hari ini adalah extra spesial. Karena apa? Karena seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mereka merayakan itu dengan cara betul ataupun tidak. Di mall-mall hari ini Anda pergi di mall, wah dipenuhi dengan manusia, penuh dengan orang merayakan hari Natal. Tapi banyak yang tidak mengerti tentang apa itu Natal yang sebenarnya. Nah, hari ini saudara dan saudari, saya memberi tema perkongsian firman Tuhan hari ini tentang cahaya Natal. Ya, it's okay. Dia akan menjadi hamba Tuhan, dia akan menjadi pastor suatu hari nanti. Haleluya. Amin. Cahaya Natal. Apakah definisi kegelapan? Apa yang Anda mengerti tentang kegelapan? Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, pada mulanya ya, dunia ini penuh dengan kegelapan, dipenuhi dengan kegelapan. Alam samudra menutupi samudra alam, dan kegelapan menutupi. Ya, dan dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Dan firman perkataan firman itu yang dipakai oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan manusia. Firman itu adalah cahaya. Firman itu adalah Allah sendiri yang telah menjadikan segala sesuatu. Apakah definisi kegelapan? Definisi kegelapan adalah ketidakhadiran cahaya. Kalau ada sedikit, kalau dalam kegelapan yang gelap gulita, kalau ada sedikit terang pun, itu sudah cukup untuk menerangi. Betul? Nah, bayangkan bahwa pada waktu itu dunia dalam keadaan kegelapan. Apatah lagi setelah dosa manusia telah berjatuh ke dalam dosa. Manusia mulai hidup dalam kegelapan. Dan Yesus lahir ke dalam dunia ini bukanlah plan B Tuhan. God has never have a plan B. He has only one plan, to love us. Amen. Waktu manusia memilih untuk berdosa dan Tuhan Yesus, Allah, plan S gagal dan sekarang plan B. No. Tuhan tidak pernah ada plan B. God has only one plan. Plan dia adalah, rencana Tuhan adalah mengasihi kita. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. For God so loved the world. For God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Mengasihi saya dan Anda. Maka dia mengutuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. That He sent His begotten Son. Dan barang siapa yang percaya kepada, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Amin. Luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Sejak dia menciptakan dunia, sejak dia menciptakan kita saudara. Setiap dia menciptakan kita, setiap pribadi kita ini. Dia mengasihi kita, dia mau mengasihi kita. Hari ini saudara, mungkin sejauh mana kita meninggalkan Tuhan. Ini satu, ingat bahwa dia datang untuk mengasihi kita. Dia ingin membawa terang itu. Mungkin selama ini keluarga kita hidup di dalam kegelapan. Seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada semangat. Tapi biarlah hari ini, ya ini adalah hari Minggu yang terakhir untuk tahun ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mungkin kebanyakan kita ini adalah khotbah yang terakhir untuk tahun ini. Amin. Karena hari Minggu akan datang adalah satu hari bulan sudah. Biarlah firman Tuhan hari ini. It is not what I say. Ini adalah firman Tuhan yang daripada Tuhan sendiri. Nah kita akan lihat firman Tuhan ya. Teks yang saya ingin kongsikan kita hari ini. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat 5. Boleh kita baca bersama? Ya, Anda duduk dan baca dalam suara kedengaran, saya akan baca dalam suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Pada permulaan sudah wujud firman. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada sesuatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada di dalamnya. Dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Arti ataupun definisi kegelapan adalah ketidakhadiran cahaya. Apapun gelap pun masa depan kita. Walaupun kita dalam keadaan yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apabila kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, itu sudah cukup untuk memberikan sinar baru dalam hidup kita. Amin saudara. World Cup sudah berakhir. Pilihan raya pun sudah berakhir. Apalagi berakhir. Banyak wedding sudah berakhir. Banyak acara-acara yang besar-besar sudah berakhir. Ya. Ada orang berkata bahwa bulan 12 ini adalah bulan untuk slow down. Slow down. Ya. Tapi saudara, mari saya mengajak kita untuk refleksi hidup kita benar-benar dalam Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin berkongsikan ada satu perayaan yang begitu luar biasa yang sedang dirayakan pada hari ini di Israel. Yaitu perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah dirayakan setiap tahun oleh orang Israel bermula daripada 16 bulan Desember sampai 26 bulan Desember. Dan ini bukan kebetulan bahwa perayaan Christmas kita jatuh pada 25 dan itu di seluruh dunia. Nah, karena saudara, orang Israel sebenarnya orang Yahudi mereka tidak merayakan Christmas. Mereka tidak merayakan Christmas. Karena kebanyakan mereka tidak percaya bahwa Yesus Mesias itu sudah lahir. Ya, tapi mereka merayakan satu perayaan yang dipanggil Hanukkah, itu perayaan cahaya, ya perayaan cahaya. Dan definisi mereka tentang perayaan cahaya adalah ini, cahaya datang untuk menguasai ataupun mengatasi kegelapan. Nah, seperti yang kita tahu dengan iman, dengan keyakinan kita tahu bahwa Yesus sudah lahir. Kalau kita tidak percaya Yesus sudah lahir, kita tidak akan ada di sini merayakan hari Natal hari ini, betul? Nah, apabila kita percaya bahwa Yesus sudah lahir, bahwa cahaya itu telah datang dan sudah tinggal bersama dengan kita, maka Dia akan dan boleh mengatasi segala jenis kegelapan ataupun masalah dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mau koneksi di antara kedua ini, apakah itu Hanukkah dan Natal? Ada connection dia, ya. Pertama adalah hari raya Hanukkah ini adalah salah satu perayaan orang Yahudi yang dipanggil Festival of Lights ataupun hari raya lampu ataupun hari raya cahaya. Yaitu sempena dasarnya adalah sempena mereka mengingatkan tentang pentabisan Bait Allah for the first time. Itu tujuan perayaan Hanukkah bagi orang Israel. Tapi kenapa dia ada connection dengan Natal? Ya. Kita akan lihat. Hari Raya Hanukkah dan Natal ada persamaannya. Ya. Terutamanya tema dan pengertiannya, maknanya daripada kedua-dua perayaan ini. Itu sebabnya saya suka menggabungkan ini saudara. Karena apa?
Saya sudah banyak berkhotbah tentang Natal. Setiap tahun, 20 lebih tahun ini saya menjadi hamba Tuhan. Setiap hari Natal kita berkhotbah tentang hal yang sama, betul? Bahkan kita merayakan perayaan Natal, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita harus buat. Apa yang kita buat, terutama dari segi decoration dan sebagainya. Sampai buat gambar-gambar Santa Claus dan sebagainya. Kalau tidak buat muka dia, buat stokin dia. Dan itu sebenarnya tidak kena mengena dengan Christmas. All this has nothing to do with Christmas. Even Christmas tree. Where did we get all this? Saya bukan anti sama ini ya. Tapi kadang-kadang kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan kan. Terima kasih kepada tim decoration kita. Karena mereka mendekorasi ini biblical. Yesus lahir di palungan. Dan dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Haleluya. We must get it right. Kadang-kadang perayaan Natal itu, kalau kami di kampung kami, wah lagi menyedihkan. Saya tidak tahu di kampung kamu. Kalau masa Christmas, itulah masa untuk ramaiti. Minum dari pagi sampai petang, malam sampai pagi, minum, mabuk. Sedih kan? Orang balik kampung, ibu bapak senang, gembira karena anak-anak mereka datang dari kampung jauh, 1 tahun, 2 tahun baru balik sekali. Tapi datang, tidak ada di gereja. Mereka, kalau bahasa kami di Sabah, aramaiti, maksudnya itu minum-minum, mabuk. Sama juga di Sarawak. Kan? Kita tidak mengambil apa arti Natal yang sebenarnya. I would like to encourage every one of us, setiap pribadi kita, supaya kita benar-benar menghayati arti Natal yang sebenarnya. Ada connection di antara Hanukkah dengan Natal. Karena Tuhan Yesus, itu dicatat di dalam Yohanes 10. Yesus sendiri merayakan hari raya Hanukkah. Ya. Saya ambil petikan ini, dia katakan Tuhan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo pada hari raya Hanukkah. Yesus merayakan hari Hanukkah. Maka dengan itu saudara, saya rasa tidak salah kalau kita merayakan hari Hanukkah. Salam Hanukkah, selamat Hanukkah, Festival of Lights. Nah, kedatangan Yesus pada hari ataupun perayaan Hanukkah adalah untuk apa? Membawa, untuk menyatakan bahwa dia adalah terang dunia ini. Karena message Hanukkah adalah terang. Dan message Natal adalah terang. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, itu sedikit sebanyak. Dan saya suka dengan kata-kata Francis of Assisi. Ini dia katakan bahwa semua kegelapan dunia tidak boleh melenyapkan cahaya sebatang lilin. Macam mana gelap pun, kekuatan gelap, kegelapan itu. Apabila ada kehadiran sebatang lilin, itu sudah cukup untuk menerangi kegelapan itu. Amin saudara. Itulah Allah kita. Dia datang untuk membawa cahaya dalam hidup kita. Untuk lebih lanjut lagi, saya ingin membawa kita melihat apakah definisi terang ataupun cahaya, light. Kalau dalam bahasa asli Ibrani, or, arti or itu adalah dikeluarkan. Sesuatu yang dikeluarkan, bukan diciptakan. Light is not created. Karena Allah itu adalah light, Tuhan itu adalah light, God is light. So therefore, nobody created the light. Nobody can create the light. Seperti Thomas Edison, dia menciptakan bulb yang besar begini dulu, tapi sekarang sudah kecil kan. Dia yang menciptakan. Tetapi terang tidak diciptakan. Nah, di dalam bahasa Yunani pula pos, menyinarkan. Ada kata kerja yang berterusan. Maka kita boleh simpulkan bahwa terang itu keluar dari Allah ataupun dari Allah sendiri. Allah itu adalah terang. Kalau hidup kita mau memiliki terang itu saudara, tidak boleh dijumpai ataupun didapatkan dari mana-mana. Itu datang daripada Tuhan. Itu datang daripada Allah sendiri. Dan
adalah berbicara tentang hikmat ataupun pengetahuan Allah. Karena apa? Terang itu akan memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Bagaimana kalau kita membaca? Bolehkah kita membaca pada waktu malam tidak ada terang? Tidak boleh kan? Kita tidak akan dapat melihat apa-apa. Tapi terang itu berbicara tentang hikmat. Baru apabila terang itu menerangi kegelapan, baru kita katakan, oh saya boleh lihat, saya boleh mengerti, saya boleh mendapat hikmat. Terang itu juga dalam artinya adalah memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada kehidupan kita. Amin. So, terang kita berbicara hari ini saudara. Bagaimana cahaya terang ini? Bagaimana cahaya Kristus ini dapat menerangi hidup kita hari ini? This is crucial, this is penting dalam kehidupan kita. Secara personal. Dan hari ini saya ingin kongsikan ada 4. Bagaimana cahaya Kristus ini menerangi hidup kita, bahkan telah menerangi hidup kita. Yang pertama, kita baca teksnya dulu dalam Yesaya 9:2 sampai ayat yang ke-7. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Engkau melipat gandakan jumlah bangsa itu. Engkau memperbesar sukacita mereka. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti orang bersukacita pada musim menuai. Seperti orang bergembira apabila membahagikan jarahan. Karena kuk yang ditanggung mereka dan kayu pikulan di bahu mereka, yaitu tongkat para penindas mereka, telah kau hancurkan seperti pada zaman orang Midian. Setiap sepatu yang berderap dalam deru peperangan dan pakaian yang berlumuran darah akan dibakar dan menjadi bahan bakar dan menjadi bahan bakar untuk api. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang anak telah dikurniakan bagi kita. Di atas bahunya tampuk pemerintahan dan namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Pertumbuhan pemerintahannya serta damai tidak akan ada habisnya atas takhta Daud. Dan atas kerajaannya, dia akan mengukuhkan dan menopangnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang untuk selama-lamanya. Semangat Tuhan, alam semesta yang meluap-luap bagi umatnya akan membuat semua hal ini terjadi. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Amin. Bagaimana cahaya Kristus ini dapat menerangi hidup kita? Yang pertama, cahaya Kristus mengalahkan kuasa penindasan. Amin. Kita lihat teks tadi. Bangsa Israel dalam ayat yang kedua. Dan ini adalah bayangan, adalah keadaan kita hari ini saudara, umat manusia. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ini Yesaya. Ya. Pada zaman Yesaya, bangsa itu berbicara tentang manusia di dunia ini. Gambaran kita hari ini berjalan di dalam kegelapan. Tetapi apa yang the good news is that mereka telah melihat cahaya. They have seen the light. Dan apabila mereka dan gambaran di sini bahwa mereka itu adalah mereka yang tinggal di negeri di bawah bayangan maut. Tahukah kalau kira-kira orang yang berjalan di bawah bayangan maut? Seperti hidup mereka itu kalau dalam bahasa Malaysia itu hidup di ujung tanduk. Anytime boleh jatuh, hancur, mati. Mereka sentiasa dibayangi oleh maut. Mereka tidak tahu bila mereka akan mengalami maut. Itulah keadaannya orang yang hidup di dalam kegelapan. Tapi kondisinya hari ini saudara, mereka telah melihat cahaya. Mereka telah melihat cahaya yang bersinar. Kalau kita lihat situasi bangsa Israel pada waktu itu, mereka telah dijajah bertubi-tubi oleh bangsa asing. Mereka jatuh di dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dan bangsa Israel dan negara Israel adalah satu-satu negara yang paling banyak dijajah, paling banyak kali dijajah. Dan itulah kondisi mereka, saudara dan saudari. Bangsa Israel
sudah berada dalam keadaan yang tidak mampu memikul kuk penindasan. Mereka tidak mampu lagi membebaskan diri mereka daripada setiap penindasan dalam hidup mereka. Justru itu mereka memerlukan Mesias. Begitu juga keadaan kehidupan kita hari ini. Anda mungkin bertanya, Tuhan bila lagi breakthrough terjadi dalam hidup saya? Saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak tahan ini. Saya sudah tidak mampu bertahan dengan setiap penganiayaan, setiap penderitaan, setiap serangan, setiap kekecewaan yang saya alami tahun demi tahun, bulan demi bulan. Tapi dengar baik-baik, the good news is this. Anda telah melihat cahaya. Dan cahaya itu akan mengalahkan setiap kuasa penindasan. Mungkin kita tidak mengalami penindasan seperti yang dialami oleh orang Israel. Tapi mungkin ada some form of penindasan. Ada yang menyebabkan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, amin. Mungkin ada suara-suara lain yang sedang menekan kita. Kemarin saya dengan istri sempat melayani satu pasangan yang sedang ditekan dan ditindas oleh roh jahat. Kami baru balik dari Sabah, kami penat sebenarnya. Tapi itu satu pelayanan. Dan kami ambil masa untuk berdoa. Dan kami mulai mengungsikan kasih Kristus. Mula-mulanya kami sudah ready untuk buat pelepasan ya. Plastik sudah disediakan, tisu semua sudah disediakan karena doa pelepasan ini perlu ada sedia semua itu. Ya. Tapi waktu kami melayani dia, istri saya mulai berbicara, saya pun heran, saya tengok istri saya mulai berbicara tentang kasih Kristus. And this is what they need to hear. Karena wanita ini sedang mencari kepuasan di dalam dengan kasih-kasih cinta, sayang di luar. Bila dia mendengar tentang kasih Kristus, saya mulai melihat waktu istri saya mulai layani dia. Saya rasa 30 menit dia berkhotbah dengan dia, mengungsikan kasih Kristus. Saya duduk diam dan saya melihat raut mukanya mulai berubah. Mula-mula itu dia datang dengan penuh beban berat. Muka murung. Tapi saya mulai melihat apabila dia mulai mendengar tentang cerita tentang cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Dia telah meninggalkan surga dan turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Lahir di kandang yang hina. Dan mati di salib yang sangat mengerikan. Ada sukacita mulai mengalir dalam hidupnya. Dan saya katakan, oh we don't need pelepasan. Bagaimana kamu sekarang? Ya pastor puji Tuhan, saya sudah. Ya. What we need to hear that some of us, mungkin ada di antara kita di sini, you just need to hear that God loves you. Jesus loves you. Mungkin ada di antara kita hari ini, mungkin yang ada di rumah yang sedang mengikuti online. What you need to hear is just that Jesus loves you. Amen. Haleluya. Yesaya 61 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk membawa kabar baik kepada orang tertindas. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang hancur, untuk mengumumkan pembebasan kepada orang yang tawanan dan melepaskan bagi para tahanan. Inilah tujuan terang itu datang dalam hidup kita. Inilah tujuan Yesus hadir dalam dunia ini, untuk membebaskan kita, untuk mengurapi kita, untuk membebaskan kita daripada tertindas, untuk membalut hati yang hancur. Mungkin ada yang datang di sini dengan hati yang hancur. Dia sudah tidak tahu apa yang harus dia buat. Mungkin 1 minggu lagi ini. Lepas 1 minggu ini saya tidak tahu lagi apa mau buat. If you are here, hear me correctly. That Jesus loves you. Ada seorang pribadi yang mengasihi Anda. Datanglah kepada dia. Panggil nama dia. Berserulah kepada dia. Karena dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Yang kedua, bahwa cahaya Kristus itu mengalahkan kuasa dosa. Isu terbesar dunia hari ini bukanlah ekonomi. Isu terbesar dunia hari ini bukanlah gempa bumi, bukanlah bencana-bencana alam. Isu dunia hari ini bukanlah peperangan di antara negara-negara besar. Isu terbesar hari ini adalah isu dosa. Amin. Isu terbesar dunia hari ini adalah dosa. Karena isu dosa ini semua lapisan masyarakat, semua orang baik kaya muda, baik yang kaya, yang kurang kaya, yang miskin, yang paling bawah sekalipun menghadapi dan berhadapan dengan isu dosa.
as long as you have a heart, as long as you have soul, as long as you have a spirit, you will face this issue in your life. And nobody, no country, tidak ada kerajaan, tidak ada penguasa di dunia ini yang mampu menyelesaikan isu dosa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Allah sendiri harus menjadi manusia. Karena dia tahu bahwa isu dosa tidak dapat dihandle oleh manusia. Siapa yang mampu menghadapi isu dosa? Tidak ada. Cahaya Kristus mengalahkan kuasa dosa dalam hidup kita. We all struggle with sin, right? Do you? Kita semua struggle dengan dosa, betul? Betul? Maka dengan itu kita perlukan cahaya Kristus. Pada zaman Yesus, orang Yahudi ingin terlepas dari penjajahan kerajaan Romawi. Sedangkan Allah memiliki rancangan yang lebih besar, yaitu ingin melepaskan mereka dari kuasa kegelapan, terangnya yang ajaib. Bayangkanlah kira-kira isu peperangan antara Rusia dan Ukraina sudah selesai. Do you think that is going to solve the world's problem? Kira-kira lah kalau masalah kebuluran kemiskinan yang terjadi di seluruh dunia ini selesai. Semua orang billionaire, semua orang kaya raya di dunia ini berpakat dan mereka menyumbangkan 10% saja. Mereka punya kekayaan untuk menyelesaikan isu kemiskinan dan kebuluran di dunia. Do you think that it's going to solve all the problem? No. Kalau semua orang di dunia ini mendapat pendidikan yang bagus, yang baik, semua mendapat pekerjaan, semua mendapat pendidikan yang bagus. Do you think that's going to solve all the problem? The world's problem? No. Lihatlah negara-negara yang maju. Masalahnya lagi tambah maju. Problemnya lagi tambah maju. So, there's only one pribadi, satu pribadi saja yang dapat mengatasi dan mengalahkan kuasa dosa, yaitu cahaya Kristus. We all need the cahaya Kristus. Amin. Haleluya. Invite dia, katakan yes Lord. I need your light. Karena cahaya Kristus apabila dia datang dan memancar di hidup kita, He exposes all the sin yang mungkin kita tidak sadar dalam hidup kita. Yang ketiga adalah cahaya Kristus memberi kehidupan. Haleluya. Memberikan kehidupan dan harapan. Amin. Yesaya 9:1 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Haleluya. Yohanes 8:12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Yesus adalah terang dunia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, berjalan di dalam cahaya. Dia tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Coba cek hidup kita. Saya sudah berjalan dalam cahaya, dalam terang Tuhan, ataupun saya masih berjalan dalam kegelapan. Ataupun saya suka dengan kegelapan. Saya suka pergi ke tempat-tempat yang gelap. Saya suka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang gelap. Saya suka. Coba cek diri kita. Saya tidak menghakimi kita saudara, tapi biarlah firman Tuhan itu menghakimi diri kita. Cek hidup kita. Haleluya. Itu yang ketiga dan yang keempat. Cahaya Kristus membawa kegembiraan dan kehidupan. Saya mau lebih spesifik kepada kehidupan di sini ya. Hidup itu dalam bahasa asli Ibrani, kaim, berarti dia bergerak mengikut aturan dan kegembiraan dalam kepenuhan. Kaim itu maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan bergerak mengikut aturan dan gembiraan? There is a flow of life that is coming into dalam kehidupan kita. Gambarannya adalah, mungkin saya boleh gunakan gambaran laut
the Dead Sea and the Red Sea. The Dead Sea ataupun Laut Mati, dia menerima aliran-aliran sungai dari gunung-gunung dan dia simpan sehingga air itu menjadi asin, menjadi masin. Dan di dalam Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Ikan pun tidak boleh hidup sana. Rumpai-rumpai pun tidak boleh hidup. Ya. Kehidupan itu berarti kita menerima kehidupan daripada Tuhan. In the same time, kita akan discharge ataupun kita ada outlet. Kita akan menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Nah, hidup yang diberkati adalah hidup yang menerima berkat dari Tuhan. Kita tahu itu sangat pasti bahwa itu berkat dari Tuhan kita terima. Dan pada masa yang sama, kita juga memberkati orang lain. Amin, saudara. Dan itulah kehidupan yang penuh dengan kebermaknaan. Kita bukan diberkati Tuhan supaya kita simpan sebagaimana sebanyak mana mungkin yang kita boleh simpan. Hidup kita tidak akan pernah bermakna apabila kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, arti kedua dari kehidupan, hidup adalah dalam bahasa dari pengertian orang Yunani adalah zoe, itu adalah kehidupan setelah kematian akibat dosa. Itu sebabnya kita harus mati. Crucified, the flesh, kata orang putih. Kita salibkan kedagingan. Salib itu berbicara tentang kematian. Kenapa saudara kalau kita tidak mengizinkan cahaya Kristus melahirkan kehidupan dalam kehidupan kita, maka ini yang harus kita hadapi. Karena iblis sentiasa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi the good news is, Tuhan Yesus datang untuk membawa hidup, membawa zoe di dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk membawa kaim dalam kehidupan kita. Supaya itu mengalir dan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengertian zoe itu adalah kita harus mati dari kedagingan kita. Dan mengizinkan Tuhan mulai menguasai kehidupan kita. Amin. Dan itulah kegembiraan yang sangat bermakna. Dan terakhir saudara, bahwa cahaya Kristus membolehkan kita melihat Allah. Wow, luar biasa kan? Kita boleh melihat kemuliaan Allah. Karena setiap pribadi kita ini diciptakan dengan unik. Setiap kita ini diciptakan dengan mulia. You are fearfully and wonderfully made by God. Dan ada satu hal yang Tuhan telah cipta dalam kita adalah kemuliaan. Karena kemuliaan ini saja yang boleh connect dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan ini telah hilang, telah rosak apabila manusia telah memilih berdosa. For all men have fallen short of God's glory. Sehingga manusia tidak boleh connect dengan Tuhan karena kemuliaan itu sudah rosak. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan itu. Sehingga apabila cahaya itu datang, kemuliaan itu boleh connect sebalik. Wow, this is wonderful about Christian life, you know. Ini satu hal yang sangat luar biasa tentang kehidupan orang Kristen. Sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa kan? Apabila kita berdoa untuk kesembuhan, Tuhan sembuhkan kita. Wah, kita melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Wah. It's beyond words. Ya, melebihi daripada uang ringgit, kekayaan, sukacita yang seperti itu. Itu adalah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu hanya mungkin dan dimungkinkan apabila ada cahaya Kristus hadir dalam hidup kita. Amin. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang dari Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Wow, satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita orang percaya adalah apabila kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dalam arti kata lain, melihat kemuliaan Tuhan ini bukan seperti pengalaman Musa. Kalau kita ada pengalaman seperti Musa melihat kemuliaan Allah di bening bus itu kan, di belukar yang berapi itu kan, wah itu luar biasa. Tidak banyak orang yang saya dengar kesaksian seperti itu. Saya tidak ada pengalaman seperti itu. Tapi small little thing, miracle, berkat Tuhan yang kita alami, kita melihat, wah thank you Lord. For the fact that hari ini saya boleh datang hari ini beribadah,
Pada hari Christmas ini saya beribadah, ini adalah miracle of God dalam kehidupan kita. Kita boleh hidup dengan aman, kita boleh hidup dengan sehat pada tahun 2022 ini. Wow, ini miracle of God. Then we begin to see, kita punya eyes begin to open, melihat the beauty of God dalam kehidupan kita. Wow, ini luar biasa. Dan this little thing will make your life meaningful. Inilah yang akan, hal-hal yang kecil ini membuat kehidupan kita sangat bermakna. Bila kita keluar, kita jumpa dengan orang, we see the beauty of God. We see the glory of God. Dimanapun kita pergi. Then your life will be so meaningful. Kalau tidak, saudara, apa yang terjadi? Hidup kita akan menjadi dull. Dull tahu? Kita pergi, kita melihat, begitu tidak ada apa-apa. Orang lain berseronok, orang lain bersuka cita, orang lain menikmati, enjoy dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang kita harus enjoy. Wow, kehidupan itu begitu ya, malang betul kan kehidupan seperti itu. Tapi kalau Anda ingin hidup Anda menjadi bermakna, terimalah cahaya Kristus dalam hidup Anda. Karena Anda akan boleh melihat kemuliaan Tuhan. Small little thing itu Anda akan hargai. Amin, saudara. Apakah respon Anda? Sebagai kesimpulan ataupun sebagai challenge untuk kita hari ini. Apakah respon Anda? Wahyu 3:20 berkata, dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersamanya dan dia bersama aku. Wow. Wow. This is our God. Dia selalu knocking dalam kehidupan kita. Tuhan kita tidak pasif lah. Dia aktif setiap hidup, setiap waktu. Dan ini adalah bayangan Allah kita yang luar biasa. Dia Allah kita, Tuhan kita, Raja kita segala raja. Walaupun kita selalu meninggalkan Tuhan. Banyak kali kita meninggalkan Tuhan kan. Saya tidak tahu. Membelakangi Tuhan. Ataupun marah dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengetuk hati kita. Dengar baik-baik. Kondisinya adalah jika, if seseorang mendengar suaraku. Mendengar satu. Kedua, buka hatinya. Kalau kita dengar, kita tidak buka, nothing happens. But when you hear, kita membuka. Apa yang terjadi? Aku akan masuk ke rumahnya. Can you imagine? King of Kings, Raja di atas segala raja, masuk ke dalam rumah Anda. Kamu tahu apa yang Raja akan buat di dalam rumah Anda? Bayangkanlah agung kita datang ke rumah kita. Rumah kita yang tidak seberapa ini. Within a second, it's going to change everything. Your life will be never the same again. Amen. Hidupmu, masa depanmu tidak akan sama lagi. Because the King is in the house. Apa yang Tuhan buat? Dia buat perkara yang sederhana saja. Dia akan makan bersama dengan kita. Kalau kita offer dia nasi putih dengan ikan bilis, dia akan makan bersama dengan kita. Saya menggunakan hal-hal yang sederhana seperti ini. Dia makan bersama dengan kita. Dia makan bersama dengan kita. If you do not have enough, kalau dia datang dalam hidup kita, dalam rumah kita, you have nothing to offer. Adakah Yesus kecewa? Kamu tidak makanan? Kamu tidak ada teh tarik? Kamu tidak ada roti? Kira-kira apa yang Tuhan Yesus buat? I would like to imagine. Mungkin dia petik jari. Pum. Wah. Makanan. No. He is the source. Dia adalah sumber. Makanan itu berbicara tentang hal-hal yang hakiki, hal-hal yang lumrah, hal-hal yang penting dalam hidup kita kan. Tapi dia datang, he going to meet that needs, makanan. That's number one. Number two, dan bersamaku. Wow. Perkataan bersama ini berbicara tentang apa? Tentang hubungan, tentang fellowship, tentang kebersamaan.
Ini yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Apabila kita menerima cahaya itu masuk dalam hidup kita. Apabila kita menerima cahaya itu masuk dalam keluarga kita. This is what God is going to do in your life. Amen. Haleluya. Yohanes 8:12 berkata, Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah cahaya dunia. Dan orang yang mengikutku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya.